Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasul walillahi 'alan nas hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa turaduna ila 'alimil ghaib. Ayuhan nas, usikum wa usini wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitus Salam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak henti-hentinya mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ini bagi orang-orang yang beriman yang terpanggil dapat melaksanakan tugas kewajiban dari Allah, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang teristimewa di antara sholat-sholat yang lain. Bagi bapak, saudara, hadirin yang berbahagia, kalau di hari Jumat beda dengan di hari-hari yang lain. Apabila bapak datang ke masjid, kemudian Bilal sudah mengadzankan azan, bapak langsung sholat tahiyatul masjid, tidak usah menunggu azan selesai. Ini di hari Jumat, beda dengan di hari lain, di waktu lain. Di waktu zuhur tunggu azan selesai baru kita sholat, berdiri. Tapi keistimewaannya di hari Jumat adalah bapak datang ke masjid, muadzin sudah mengumandangkan azan, bapak langsung sholat tahiyatul masjid. Ini hukumnya. Karena pada saat Rasulullah berkhutbah dan seorang sahabat langsung duduk, Rasul menegurnya, silakan akhir sholat sunnah 2 rakaat. Ini di hari Jumat. Makanya hari Jumat itu apabila khatib naik mimbar itu sudah mulai pelaksanaan Jumat. Makanya kita jangan sampai terlambat lagi hari Jumat ini. Sebelum khatib naik mimbar kita sudah masuk ke masjid. Ini hari Jumat, beda dengan hari yang lain. Ini sekedar informasi. Alhamdulillah, kita seluruhnya diberi kesehatan. 1-2 pekan atau 3 pekan yang lalu kita telah selesai melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, kewajiban melaksanakan saum di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu kemarin kita mendapat ujian. Yang ibadah kita laksanakan di hari-hari, di malam hari itu sebagai ujian. Tanda kita, ketakwaan kita bertambah. Terlihat di bulan Syawal ini. Ini sebagai gambaran, saudara. Mudah-mudahan ibadah kita semakin kesini semakin baik, semakin bermutu dan semakin banyak.
yang kita laksanakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya kita tak henti-hentinya mengucapkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita selalu mengucapkan salawat, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, insya Allah kelak di kemudian hari kita akan mendapat syafaat dari beliau. Mudah-mudahan syafaat beliau sampai ke kita akan masuk surganya Allah bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang rahimakumullah. Dalam kehidupan manusia ada 3 panggilan. Panggilan pertama, panggilan kedua, dan panggilan ketiga. Panggilan pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasul. Panggilan pertama. Jadi kita ini dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah perintah Allah atau panggilan Allah. Apa panggilan Allah, Pak? Panggilan Allah sekarang ini adalah kita melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Itu panggilan Allah yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam suasana apapun, dalam suasana sakit, dalam suasana perjalanan, tetap kita laksanakan sholat 5 waktu. Kalau dalam perjalanan ada rusak, kita untuk qashar jamak atau jamak qashar. Dalam perjalanan yang 4 menjadi 2, zuhur 2, asar 2, 3 maghrib 2 isya. Itu di dalam perjalanan kita dibolehkan untuk qashar atau jamak. Itu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam suasana sakit kita mungkin tidak bisa kena air. Kadang-kadang kita menyesuaikan diri sendiri. Tidak boleh kena air. Karena kita dalam suasana sakit, ambil wudhunya apa? Tayamum, tinggal menempelkan tangan kita ke dinding tempat tidur atau tembok. Yang namanya tayamum isyarat. Karena kalau tidak boleh kena air. Tayamum. Mungkin kita tidak bisa berjalan ke kamar mandi dan sebagainya, bisa tayamum. Sholatnya melalui duduk bisa, melalui tiduran bisa, bebas. Yang penting kita menghadap Allah. Ini kadang-kadang kita disepelekan masalah sholat. Kenapa? Karena panggilan ini tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun yang beriman dan yang akhir pada. Ini Pak. Kemudian dalam panggilan sholat ini kita dianjurkan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah. Kita kemarin 1 bulan lamanya melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan saum Ramadan. Hasil dari pekerjaan kita di bulan Ramadan ini, ujian kita atau ibadah kita semakin meningkat. Sekarang ini kita bisa melihat, sekarang ini kita bisa mengatakan pada diri kita, oh iya berarti saya ini harus meningkatkan sholat saya. Yang tadinya hanya sholat saja, sholat wajib saja, tidak dilakukan dengan sunnah, laksanakan sholat sunnah. Baik itu ba'diyah maupun qobliyah atau qobliyah ba'diyah. Silakan laksanakan. Nah kemudian kita melaksanakan apa? Di malam hari kita melaksanakan di bulan Ramadan ini sholat tarawih. Dan di malam hari pun di luar bulan Ramadan kita melakukan sholat qiyamul lail. Oh saya mah qiyamul lailnya 2 rakaat silakan. Saya mah 4 rakaat silakan. Mau 11 rakaat silakan. Kita amal niat kita. Jadi kalau kita niatnya cuma sekedar daripada saya nggak sholat, yang sholat daripada. Tetapi kalau kita mengatakan saya melaksanakan sunnah Rasul, laksanakan apa? Karena Rasul melaksanakan qiyamul lail 11 rakaat, kita ikut 11. Atau mau jumlah rakaatnya mau 2 silakan, mau 4 3 silakan. Itu masing-masing ada wizahnya,
ada hukum dan ada dasarnya. Itu kita laksanakan, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan kita laksanakan. Inilah salah satu contoh kita mengikuti sunnah Rasul. Nah, kalau kita mengikuti sunnah Rasul, insya Allah kita akan mendapat syafaat dari Rasul nantinya, bukan sekarang. Sekarang kita tidak terasa itu, ya. Tapi nanti di akhirat pada saat kita dipanggil oleh Allah, baru semuanya yang kita laksanakan itu terasa, menikmatinya. Ini panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua, saudara, walillahi ala nasi hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Panggilan yang kedua ini tidak semua orang yang beriman dipanggil. Orang yang beriman disuruh melaksanakannya. Kenapa? Yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Dari kewajiban ibadah haji ini atas manusia yang beriman. Menjalankan kewajiban haji ke Baitullah bagi siapa? Bagi yang mampu. Mampu apanya? Mampu uangnya yang dibawa dan yang ditinggalkan. Mampu fisiknya, karena ibadah haji itu 90% kan fisik, ibadah fisik. Ini bagi siapa? Bagi yang punya uang. Kalau tidak punya uang, itu diwajibkan. Ini panggilan haji ini yang mampu. Mampu dua aplikasinya adalah yang pertama mampu dalam materinya, dan yang kedua adalah mampu untuk melaksanakan pekerjaan ibadah haji ke Baitullah. Kenapa? Karena yang namanya pergi haji ibadah itu sangat berat. Apanya? Fisiknya. Apalagi sekarang ini berjubel-jubel manusia untuk tawaf itu juga membutuhkan tenaga ekstra. Apalagi nanti pada saat kita melakukan wukuf di Arafah, ya, menangkan Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, kemudian kita melaksanakan melontar jumrah. Itu yang sangat berat. Melompat jumrah itulah sangat berat. Kenapa? Karena kadangkala orang Indonesia itu dapat tempat yang sangat jauh sekali. Paling dekat 2 km, paling dekat. Kadang-kadang ada 5 km. Itu berjalan kaki. Itu fisik. Inilah ibadah haji. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, kullu nafsin dha'iqatul. Tiap-tiap manusia yang bernyawa pasti akan menemui azab. Tinggal tergantung kita mempersiapkan diri kita dari sekarang ini, baik tua maupun muda. Kalau yang namanya meninggal itu tidak tua saja, semudah akan meninggal. Makanya kita jangan, wah saya masih muda, masih lama meninggalnya, itu kata siapa? Ya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Banyak anak muda yang meninggal dunia, banyak orang tua yang jarang meninggal, banyak sekali. Nah, oleh karena itu ini kita persiapkan diri kita. Dengan siap berarti kita banyak beribadah. Kapan saja, di mana saja kita ibadah. Justru Islam itu mengajarkannya lillahi ta'ala pertama, kedua komitmen melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ini ibadah keseluruhannya. Yang baik-baik kita laksanakan ibadah, yang tidak baik kita tidak laksanakan. Apa? Artinya tidak ibadah. Ini sebagai dasar. Jadi panggilan Allah yang pertama, panggilan untuk sholat. Panggilan kedua bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, dan yang ketiga panggilan yang tidak bisa ditolak, digugat dan sebagainya, panggilan mau. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah yang pertama, panggilan sholat, kita melaksanakan as-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Yang kedua dipanggil oleh Allah yang mampu. Mungkin kita walaupun tidak mampu, diberi rezeki oleh Allah dari mana-mana, bisa kita melaksanakan ibadah haji, bisa. Itu karena Allah. Kenapa? Karena labbaik Allahumma labbaik. Kita memenuhi panggilan Allah.
Ya, pada saat kita masuk ke asrama haji, kita sudah dicampur 70 atau 70 rahmat, tamunya Allah. Dan makanya orang-orang yang melakukan ibadah haji itu dengan mampu materi dan mampu fisik, inilah panggilan yang istimewa bagi orang-orang yang beriman. Panggilan haji ini dikonotasikan orang Indonesia adalah seluruhnya yang pergi haji dipanggil Pak Haji. Kalau tidak dipanggil Pak Haji, marah. Bukan. Haji itu gelar dari Allah, bukan dari manusia. Kalau bisa dipanggil yang pertama-tama yang akan dipanggil haji adalah Rasulullah. Haji Muhammad Rasulullah harusnya. Tapi kan tidak. Haji adalah dari Allah, bukan dari manusia. Hingga akhirnya apa? Kebiasaan orang Indonesia dipanggil haji sampai sekarang ini di Mekah pun begitu, tukang-tukang dagang manggilnya kita haji, haji. Sini maksudnya beli, sini beli di saya. Ya itu bahasa pedagang. Nah ini sebagai dasar kita. Nah kalau kita sudah jadi haji, silakan mau dipanggil haji alam, ya silakan. Tidak dipanggil haji tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang memanggil Allah bukan manusia. Ini tentang haji saudara. Jadi kaitannya keseluruhan panggilan-panggilan ini yang mampu dan tidak mampu, kalau Allah memanggilnya pasti bisa. Apa sih tidak bisa Allah? Semua yang kehendak Allah. Ini dah mungkin bagi kita sekalian intinya yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Janganlah kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Di mana saja kita berada, kalau sudah panggilan Allah datang, maka kita laksanakannya. Ini sebagai dasar untuk kita, kehidupan kita, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu panggilan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, agar kita kelak di kemudian hari jadilah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur. Alhamdulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kalau bicara masalah panggilan, kita Rasulullah juga menjelaskan dalam satu hadisnya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddi wa man tarakaha faqad hadamaddi. Ini perlu kita ingat saudara. Salat merupakan tiang agama. Salat merupakan fondasi iman kita. Kalau kita melihat salah satu pembangunan saja, kalau tiangnya tidak kuat, itu tidak akan berjalan lama. Pembangunan itu akan runtuh. Nah oleh karena itu, kalau kita mempunyai dasar sholat sebagai tiang agama kita, berarti orang yang melaksanakan sholat, berarti orang itu menegakkan dalam agamanya masing-masing. Jadi sholat ini tidak boleh kita tinggalkan satu waktu, tidak boleh. Ini bagi kaum laki-laki dari akil balik sampai kita dipanggil oleh Allah. Itu tidak boleh tinggalkan. Kenapa? Beda dengan akhwat. Kalau akhwat itu setiap bulan kedatangan tamu,
Apakah ini sepekan namanya dia tidak sholat dan tidak diganti sholatnya? Itu keistimewaan bagi Ibu Hawa, bagi Siti Hawa atau bagi apa? Dikasih rusuh oleh Allah. Akan tetapi dikasih rusuh juga ditambah tidak lagi melaksanakan sholat, itu kebanyakan. Nah kalau kita ini tegakkan agama di pondasi-pondasi agama kita sebagai dasar sholat ini kita laksanakan apa? Orang yang melaksanakan sholat ini ada orang yang tunai dengan aturan Allah. Laksanakan sholat ini sebagai dasar. Dan suara sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti orang itu meruntuhkan dalam agamanya. Kita tinggal bertanya pada diri kita masing-masing, saudara. Kita ini termasuk orang yang menegakkan agama atau yang meruntuhkan agama? Jangan jauh-jauh kita lihat. Kalau sholat itu, sholat kan bisa dilihat oleh siapapun. Sholat itu bisa dilihat, tinggal tergantungkan niatan kita. Sekarang ini bisa terlihat si A, si B sebagai sholat, tapi nanti sasar sholat atau tidak tahu kita. Kalau dia sholat berjamaah baru tahu dan mengerti. Nah, ini kembali kepada sholat. Kalau sholat kita setiap waktu kita laksanakan sholat berjamaah, insya Allah kita selalu mendapat pahala yang terbesar dari Allah. Kalau sholatnya sendiri-sendiri atau tidak sholat berarti meruntuhkan agama dirinya, tidak lagi menguatkan, mengokohkan agamanya pada dirinya. Ini sebagai dasarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis yang mulia ini, 1 bulan lamanya kita ditempa, kita diuji, kita melaksanakan sholat berjamaah dan melaksanakan qiyamul lail di Ramadan ini. Di luar Ramadan kita laksanakan sholat berjamaah dan kita melaksanakan saum Senin dan Kamis. Itu adalah dari sunnah Rasulullah, atau kalau bisa ditambah dengan yaumul bid, 3 hari di pertengahan bulan. Ini salah satu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar kita nanti mendapat syafaat dari beliau. Ini mungkin saudara yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita seluruhnya yang hadir di majlis yang mulia ini, marilah kita laksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah, meninggal larangan Allah, dan sunnah yang tidak diinginkan Rasulullah ditinggalkan. Kalau gitu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang utama kita doakan pada saudara-saudara kita yang masih disiksa oleh Israel, yang masih dapat ujian berat sekali, baik itu anak-anak kecil maupun anak-anak yang dewasa. Kita doakan mereka seluruhnya menjadi syuhada, dan kita doakan mudah-mudahan beliau sabar dan selesai konflik ini. Hancurlah Israel atau Zionis Yahudi ini, hancur, luntur berantakan, dan tidak ada lagi negara Israel di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita yang sehat, mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh Allah, dan yang sakit kita doakan mudah-mudahan sehat sampai menjadi sembuh untuk kalah ibadah kepada kita. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.